Selamat sore teman-teman. Sore. Oke, gimana nih kabarnya hari ini? Sehat Bu. Baik. Sebelum kita mulai proses konseling pada sore hari ini, alangkah kita awali dulu dengan doa ya teman-teman. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Di sini Ibu ingin mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua karena hari ini kita bisa bertemu lagi di sesi konseling kelompok pada sore hari ini. Ibu sangat mengapresiasi ketekunan teman-teman dalam mematuhi peraturan yang sudah kita sepakati sebelumnya ya. Ibu, pada pertemuan minggu lalu kan kita sudah membahas mengenai latar belakang masalah pikiran otomatis serta keyakinan diri, serta pengalaman dan dampak yang dialami oleh teman-teman sendiri. Dan pada pertemuan kita hari ini, kita akan menggali keyakinan itu lebih dalam lagi dan berusaha untuk mengubahnya menjadi hal yang lebih positif menggunakan pendekatan CBT. Nah, pendekatan CBT itu atau yang bahasa psikologisnya disebut Cognitive Behavior Therapy, itu membantu kita untuk memahami hubungan antara pikiran, emosi, dan perilaku, serta merubah pola yang kurang adaptif menjadi fungsional. Apakah teman-teman bisa memahaminya? Tahu. Oke, baik. Peraturan dalam kelompok ini masih sama seperti sesi sebelumnya. Kita akan saling berbagi dan menanggapi satu sama lain dengan tetap menghargai dan tidak memotong pembicaraan orang lain ya teman-teman. Apakah sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan lebih dahulu? Sudah ada, Bu. Oke, baik teman-teman. Sebelum kita lanjut untuk bersama-sama mencari solusi atau masalah yang dialami, Ibu ingin mengajak kita merefleksikan kembali pertemuan minggu lalu. Pada pertemuan minggu tersebut, kita sudah saling mendengarkan cerita satu sama lain mengenai alasan dibalik teman-teman bermain game. Dimulai dari Retno yang merasa minder dan tertekan karena sering dibandingkan dengan kakaknya, dengan keyakinan bahwa kamu merasa bahwa dirimu tidak bisa sehingga memilih untuk bermain game. Apakah sudah benar begitu, Reno? Benar Bu. Oke, lalu dengan Nia yang merasa takut dan lelah dengan situasi yang terjadi, dengan keyakinan jika dengan bermain game kamu bisa melupakan masalah yang terjadi. Benar begitu Nia? Benar, Bu. Selanjutnya dengan Vio yang takut berinteraksi dengan orang lain karena takut dipermalukan dan meyakini bahwa kamu akan ditertawakan ketika sedang berbicara. Benar begitu Vio? Benar Bu. Lalu selanjutnya dengan Thea yang merasa tidak diperhatikan dan tidak dihargai dengan keyakinan jika kamu memiliki hal yang istimewa maka kamu akan dihargai. Benar begitu Thea? Iya, benar, Bu. Dan yang terakhir dengan Tirta, kamu merasa takut untuk mencoba hal baru dengan keyakinan bahwa kamu akan gagal sehingga kamu memilih untuk menghindar. Benar begitu? Betul, Bu. Oke, baik. Terima kasih ya teman-teman sudah mengklarifikasi rangkuman Ibu pada minggu lalu. Dari apa yang sudah kita bahas, bisa dilihat bahwa pengalaman tidak menyenangkan membuat teman-teman melampiaskannya ke game online dan akhirnya membentuk keyakinan tertentu. Setelah mengingat kembali akan hal tersebut, bagaimana perasaan teman-teman saat ini? Ketika saya merasa bahwa saya tidak cukup pintar dari kakak saya Bu dan memilih untuk menghabiskan waktu dengan bermain game, pada akhirnya saya membuat semakin minder sih Bu. Nah, ketika saya merasa tidak aman dan rumah tidak nyaman, saya memilih bermain game untuk menghindar. Nah, tetapi akhirnya saya jadi semakin bergantung dan menjauh dari kenyataan, Bu. Kalau saya, ketika saya merasa memalukan dan tidak pandai bersosialisasi, saya jadi menghindar interaksi langsung dan lebih banyak bermain game. Tapi pada akhirnya saya malah semakin canggung dan sulit bergaul. Ketika saya merasa bahwa saya tidak cukup berharga jika tidak memiliki sesuatu yang istimewa, saya memilih membeli item dalam game agar dihargai. Tetapi pada akhirnya justru membuat saya semakin bergantung pada pengakuan dari orang lain, Bu. Kalau saya, ketika saya merasa tidak cukup berharga tanpa sesuatu yang istimewa,
saya membeli item game agar dihargai, Bu. Tapi akhirnya saya jadi semakin bergantung pada pengakuan orang lain. Baik, terima kasih teman-teman sudah bersedia menceritakan perasaan yang teman-teman alami. Ibu paham dan mengerti dengan apa yang teman-teman rasakan. Setelah teman-teman mengungkapkan perasaan kalian, apakah dari teman-teman ingin mengungkapkan lebih lanjut mengenai apa yang teman-teman pikirkan? Boleh Bu, saya akan mencari tahu. Baik, silakan Rino. Begini Bu, jadi saya masih kepikiran Bu saat dipermalukan di kelas dan sering dibandingkan dengan kakak saya. Jadi saya merasa tidak cukup pintar. Akhirnya saya memilih bermain game, tapi malah membuat saya semakin minder Bu dan takut untuk mencoba di sekolah. Jadi kamu merasa terluka dan minder karena pengalaman dipermalukan serta sering dibandingkan ya. Sampai akhirnya kamu memilih menghindar dan merasa takut untuk mencoba lagi di kelas, begitu? Ya Bu, ya begitu. Soalnya saya sering merasa tidak mampu dibandingkan dengan kakak saya Bu, apalagi waktu dipermalukan di depan kelas. Jadi saya berpikir memang saya ini tidak cukup pintar dan tidak layak sih Bu. Lalu bagaimana dengan perasaanmu ketika kamu dibandingkan dengan kakakmu atau ketika dipermalukan di dalam kelas Rino? Saya merasa sedih dan malu Bu, waktu seperti semua orang melihat saya tidak mampu, apalagi sering dibandingkan dengan kakak saya. Jadi saya berpikir saya tidak cukup pintar. Setiap mau mencoba lagi di depan kelas, saya jadi takut Bu salah atau ditertawakan oleh teman-teman, dan akhirnya lebih memilih untuk diam dan menghindar sih Bu. Bagaimana kamu bisa berpikir tentang hal itu Reno? Mengapa kamu mengatakan bahwa kamu tidak layak dan tidak cukup pintar? Karena dari dulu saya sering dibandingkan dengan kakak saya Bu, yang terlihat lebih pintar dari saya sih Bu. Ditambahkan lagi dengan pengalaman yang dipermalukan seperti itu Bu di depan kelas, saya merasa gagal sih Bu. Dari situ saya jadi berpikir saya tidak sepintar yang lainnya dan tidak layak. Jadi setiap ada tugas atau harus tampil langsung di depan kelas, saya merasa tidak bisa sih Bu. Oke Reno, Ibu paham dan mengerti dengan apa yang kamu rasakan. Pengalaman itu memang bisa membuat kamu merasa takut dan tidak nyaman. Apakah ketika kamu tidak selalu berhasil atau tidak sebaik kakakmu, teman-teman masih mau melihat kamu sebagai teman yang baik? Teman-teman, bagaimana menurut kalian? Apakah ada yang ingin memberikan pendapat mengenai apa yang sudah diceritakan Reno? Saya ingin memberikan tanggapan Bu. Ketika kita terbiasa dibandingkan dengan saudara, hal itu dapat menurunkan rasa percaya diri. Karena apapun yang kita lakukan sering terasa berada di bawah bayang-bayang mereka. Kalau menurut saya, Reno, perasaan kamu itu wajar. Saya juga pernah merasa takut dinilai orang lain, tapi tidak semua orang melihat kita seburuk yang kita pikirkan. Kadang kita sendiri yang terlalu keras menilai diri kita. Mungkin kamu pernah gagal, tapi itu bukan berarti kamu tidak pintar atau tidak layak lagi. Baik, terima kasih Vio dan Nia atas pendapat yang telah disampaikan. Apakah dari teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan masukan lagi? Saya mau menambahkan, Reno, perasaan kami itu wajar, apalagi kalau sering dibandingkan dan pernah dipermalukan. Saya juga pernah takut gagal, jadi menghindar. Tapi kalau terus dihindari, rasa takutnya bisa makin besar. Mungkin kamu bisa mulai dari hal kecil dulu. Oke, dari pendapat teman-teman tadi, perasaan kamu itu wajar ya Reno. Kamu bisa merasa tidak aman, malu, dan takut gagal karena pengalaman yang tidak menyenangkan. Tapi bisa juga kamu terlalu keras menilai diri kamu sendiri, sehingga menghindar dan membuat rasa takut itu lebih kuat. Teman-teman juga menyarankan untuk kamu bisa mulainya dari hal kecil. Menurutmu bagian mana yang paling sesuai? Menurut saya pendapat dari teman-teman nanti Bu ada benarnya juga Bu. Jadi saya sadar kalau saya ini sering menghindar karena takut gagal dan mungkin terlalu keras menilai diri sendiri Bu. Saran untuk memulai dari hal kecil juga masuk akal sih Bu.
walaupun saya masih sedikit takut untuk mencobanya sih, Bu. Terima kasih ya Reno, kamu sudah mulai jujur dan melihat diri kamu. Itu langkah yang baik. Rasa takut itu wajar dan kamu juga sudah mulai terbuka untuk mencoba pelan-pelan. Sekarang bisa kita lanjutkan ke Nia ya. Jadi begini Bu, saya tidak nyaman di rumah karena orang tua sering bertengkar. Jadi saya lebih memilih bermain game untuk melupakan semuanya. Saya jadi merasa lebih tenang, tapi akhirnya sering begadang, terlambat sekolah, dan cenderung menghindari masalah. Kamu merasa rumah tidak nyaman karena sering ada pertengkaran. Lalu kamu mencari ketenangan dengan bermain game ya Nia. Itu bisa dipahami. Tapi kamu juga mulai merasakan dampaknya. Menurut kamu apa yang paling kamu rasakan saat di rumah? Selain bermain game, adakah cara lain yang pernah kamu coba untuk menenangkan diri? Saya merasa cemas dan tidak nyaman saat orang tua bertengkar Bu, sehingga ingin menghindari. Dan saat ini saya belum menemukan cara lain selain bermain game untuk merasa tenang walaupun hanya sementara. Kamu merasa cemas dan tidak nyaman saat berada di rumah. Lalu kamu memilih untuk bermain game karena itu paling cepat membuat kamu tenang ya. Tapi kamu juga menyadari bahwa setelah itu masalahnya tetap ada. Itu pemahaman yang penting ya. Teman-teman, bagaimana menurut kalian? Apakah ada yang pernah merasakan hal serupa atau punya cara lain untuk menghadapi situasi yang tidak nyaman seperti yang dialami oleh Nia? Saya ingin menambahkannya, perasaan kamu bisa dimengerti karena situasi di rumah tidak nyaman. Tapi kalau hanya game, biasanya hanya sebentar aja. Mungkin kamu bisa coba kegiatan lain atau cerita ke teman. Terima kasih Thea. Dari pendapat kamu terlihat ada cara lain selain game untuk menenangkan diri, seperti kegiatan lain untuk bercerita. Nia, bagaimana menurutmu pendapat ini? Dan teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan? Saya menunggu tanggapan dari teman-teman yang lain dulu Bu. Baik Bu, saya ingin menambahkan juga dari pendapat Tia tadi. Nah, perasaan kamu mungkin wajar, itu hal yang wajar. Ya, saya juga pernah menghindar mengenai hal seperti itu, tapi malah makin kepikiran. Mungkin kamu bisa mencoba cara lain selain game dan yang perlahan bikin lebih menenangkan dirimu sendiri sih. Saya Bu, menurut saya nih ya, perasaan kamu bisa dipahami. Situasi rumah yang tidak nyaman membuat kamu itu merasa cemas. Jadi wajar kalau kamu mencari ketenangan lewat game. Nah Nia, dari pendapat teman-teman kamu tadi, apa yang kamu rasakan itu wajar ya Nia. Situasi rumah yang tidak nyaman membuat kamu merasa cemas dan mencari ketenangan lewat game, meski hanya sementara. Menurut kamu, bagian mana yang paling sesuai dengan apa yang kamu rasakan? Saya merasa yang paling sesuai itu saya mencari ketenangan lewat game Bu, karena itu paling cepat membuat saya merasa lebih baik. Tapi saya juga sadar itu hanya sementara dan setelahnya saya tetap cemas. Jadi saya bingung harus bagaimana. Terima kasih ya Nia, kamu sudah mulai menyadari bahwa game online itu hanya membantu sementara, tapi belum menyelesaikan rasa cemasmu. Ini hal yang penting. Tidak apa-apa jika kamu masih bingung. Kita memang sedang memahami bersama. Nah, sekarang siapa yang ingin lanjutkan cerita lagi? Saya Bu. Baik, bisa dimulai ya, Tio. Ya Bu, jadi saya itu sering canggung, tidak percaya diri saat berinteraksi Bu. Apalagi setelah saya itu pernah ditertawakan saat presentasi. Sejak itu saya jadi takut berbicara dan lebih memilih bermain game karena lebih nyaman, tapi jadi makin sulit bergaul Bu. Kamu merasa canggung dan tidak percaya diri setelah pengalaman ditertawakan itu ya? Ya. Lalu memilih lebih banyak bermain game karena merasa lebih nyaman. Itu bisa dipahami ya, Tio, karena kamu sedang berusaha menghindari perasaan malu tersebut. Menurut kamu, apa yang paling kamu rasakan ketika kamu harus berinteraksi dengan teman-teman yang lain? Saya merasa takut dan malu Bu. Rasanya seperti saya
pasti akan ditertawakan lagi kalau saya berbicara. Jadi saya jadi lebih memilih untuk diam atau menghindar, karena menurut saya itu terasa lebih aman. Kamu merasa takut dan malu karena pengalaman yang tidak menyenangkan, sehingga kamu memilih diam atau menghindar supaya kamu merasa lebih aman. Itu bisa dipahami ya, Vio. Teman-teman, bagaimana menurut kalian? Ada yang pernah mengalami hal serupa atau ingin menanggapi cerita dari Vio? Saya Bu, menurut saya Vio, perasaan kamu itu wajar. Saya juga pernah takut dan malu saat tampil di depan orang lain setelah pengalaman tidak enak. Jadi saya paham sih kalau kamu memilih diam atau menghindar supaya merasa lebih aman. Kalau menurut saya, Vio, perasaan kamu bisa dimengerti. Pengalaman ditertawakan membuat kamu tidak nyaman. Jadi wajar kalau kamu memilih menghindar. Tapi aku penasaran, apakah ada momen di mana kamu merasa sedikit lebih nyaman untuk berbicara? Ada Tia, kalau sama teman yang sudah saya kenal dekat, saya masih agak nyaman untuk ngobrol. Tapi kalau di depan kelas atau depan banyak orang, saya langsung merasa takut dan tegang. Jadi saya memilih untuk diam. Oke, berarti kalau dengan teman yang sudah dekat, kamu masih bisa lebih santai ya, Vio. Jadi sebenarnya ada di situasi yang membuat kamu nyaman juga. Hanya saja di situasi formal jadi lebih menegangkan. Menurut kamu, apa yang bikin kamu lebih tenang saat bersama teman dekat? Iya Tia, kalau sama teman dekat saya sudah terbiasa. Jadi saya merasa lebih aman dan nggak takut dinilai. Mereka juga biasanya nggak mengejek, jadi saya bisa lebih santai. Kalau di situasi lain, saya masih sering kepikiran takut salah atau ditertawakan. Baik, terima kasih Via dan Thea. Ibu potong sebentar ya, karena Ibu ingin merangkum. Vio, kamu merasa lebih nyaman dengan teman dekat karena lebih aman dan tidak takut untuk dinilai. Thea dan Tirta juga melihat bahwa pengalaman tidak menyenangkan bisa membuat seorang lebih berhati-hati dan memilih situasi yang terasa aman. Jadi bisa kita simpulkan sementara bahwa pengalaman sosial yang kurang menyenangkan dapat mempengaruhi rasa nyaman seorang dalam berinteraksi. Dan masing-masing orang punya cara berbeda untuk merasa aman dalam situasi tersebut. Terima kasih untuk pendapat Tirta dan Thea tadi. Sekarang bisa kita lanjut lagi ya. Siapa lagi yang ingin berbagi cerita atau pengalaman? Saya Bu, saya ingin bercerita. Baik Thea, silahkan ya. Jadi begini Bu, saya merasa senang dan bangga saat punya item game yang keren atau langka. Apalagi kalau dipuji sama teman. Itu membuat saya merasa lebih dihargai, tapi jadi sering terdorong untuk terus membeli. Dan kalau tidak punya item baru, saya jadi kurang percaya diri dan merasa tidak cukup keren. Kamu merasa bangga dan lebih dihargai ketika kamu punya item yang bagus ya. Lalu saat kamu tidak memilikinya, kamu jadi kurang percaya diri dan merasa kurang keren. Itu perasaan yang cukup kuat ya. Kalau boleh tahu, apa yang kamu pikirkan tentang dirimu saat tidak memiliki item seperti teman-teman yang lain? Saya jadi merasa biasa aja sih Bu, bahkan kadang merasa kurang aja dibanding teman-teman yang lain. Rasanya kalau saya tidak punya item yang keren, saya jadi tidak terlalu diperhatikan atau dianggap menarik di game itu. Terima kasih Thea. Ketika kamu tidak memiliki item yang keren, kamu merasa biasa saja dan kurang diperhatikan. Perasaan ingin dihargai itu wajar, apalagi lewat hal yang kamu miliki. Nah, teman-teman, bagaimana menurut kalian tentang pengalaman yang dialami Thea ini? Apakah ada yang ingin menambahkan pendapat atau pandangan? Saya ingin menambahkan ya, perasaan kamu wajar. Kadang kita lebih percaya diri kalau punya sesuatu yang dipuji. Tapi aku penasaran, di luar game, apakah kamu juga merasa dihargai oleh teman-temanmu? Kadang iya nih ya, tapi tidak sering di game. Di game saya lebih sering mendapat pujian, jadi saya lebih merasa dihargai di sana.
Berarti di game kamu lebih sering merasa dihargai ya Tia? Aku bisa paham kenapa kamu jadi lebih suka di sana, karena rasanya lebih menyenangkan dan bikin percaya diri. Baik Tia, jadi kamu merasa lebih dihargai dan percaya diri di game saat mendapat pujian, terutama ketika kamu memiliki item yang bagus dibanding di kehidupan nyata yang tidak selalu sama responnya. Dari pendapat teman-teman tadi, terlihat bahwa kebutuhan untuk dihargai bisa mempengaruhi cara kita menilai diri sendiri. Menurut kamu, apakah pendapat mereka sudah sesuai dengan apa yang kamu rasakan? Iya Bu, sudah sesuai. Saya memang jadi lebih merasa percaya diri kalau di game karena sering dipuji. Jadi saya lebih merasa dihargai di sana dibanding di dunia nyata. Terima kasih Tia sudah berbagi dengan jujur. Apa yang kamu sampaikan sangat membantu kita memahami perasaan yang kamu alami. Baik teman-teman, sekarang kita bisa lanjut ke cerita yang terakhir ya, yaitu cerita dari Tirta. Silahkan Tirta, kita dengarkan cerita kamu bersama-sama. Iya Bu, jadi saya tuh sering menunda tugas dan lebih memilih bermain game. Setelah pernah gagal presentasi dan dikritik, saya jadi takut mengerjakan tugas lagi dan berpikir pasti akan gagal. Jadi saya menghindar Bu. Terima kasih Tirta, kamu merasa takut gagal dan cemas sehingga menunda tugas atau bermain game. Itu wajar setelah pengalaman sebelumnya. Teman-teman, bagaimana menurut kalian tentang pengalaman yang dialami Tirta ini? Menurut saya Tirta, perasaan kamu wajar. Saya juga kadang menghindar saat cemas, tapi kalau terus ditunda biasanya tugasnya jadi makin banyak dan makin bikin kepikiran. Terima kasih Nia atas tanggapannya. Baik, dari tadi Ibu belum mendengar pendapat dari Reno. Reno, apakah kamu juga memiliki pandangan atau ingin menanggapi dari cerita Tirta ini? Menurut saya Tirta, mungkin kamu bisa lebih memahami perasaan kamu, dan saya juga pernah merasakan takut gagal seperti itu. Nah, jadi lebih memilih menghindar dari tugas. Tapi kalau kamu terus menunda tugas tersebut, memang jadi makin sulit untuk memulainya lagi. Terima kasih Reno, kamu sudah memahami perasaan yang dialami oleh Tirta, yang dimana Tirta takut gagal dan cenderung menghindar. Tirta, dari pendapat teman-teman kamu tadi, bagian mana yang paling sesuai dengan apa yang kamu rasakan? Menurut saya paling sesuai itu bagian tentang saya jadi takut mulai lagi karena pernah gagal Bu. Jadi sepertinya saya akan lebih memilih menunda atau menghindar karena rasanya kalau dipaksakan malah makin takut. Terima kasih Tirta, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah berbagi cerita dan pendapatnya hari ini. Apa yang kalian sampaikan itu sangat membantu kita untuk saling memahami, dan kalau kita rangkum sementara dari cerita yang sudah teman-teman ceritakan tadi, terlihat bahwa setiap orang itu memiliki pengalaman yang membuat munculnya rasa tidak nyaman seperti takut dan cemas atau kurang percaya diri. Perasaan itu kemudian mempengaruhi cara kalian berpikir dalam menghadapi situasi, misalnya menghindar, menunda, atau mencari cara lain supaya merasa lebih aman. Dari cerita yang sudah teman-teman sampaikan, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok diskusi berdasarkan masalah yang mirip. Kelompok pertama itu ada Reno, Tirta, dan Via, dan kelompok kedua itu ada Nia dan Tia. Nanti di dalam kelompok kalian akan berdiskusi tentang pengalaman masing-masing dan mencari kesamaan perasaan serta cara yang biasa kalian lakukan saat menghadapi situasi tersebut. Baik teman-teman, silahkan berkumpul dalam kelompok ya. Baik teman-teman, waktu diskusi kelompok sudah selesai. Sekarang kita kembali ke forum besar ya. Dan silahkan masing-masing dari perwakilan kelompok mulai menceritakan hasil diskusinya. Saya Bu.
dari diskusi kelompok kami sama-sama merasa takut dinilai dan jadi kurang percaya diri. Akhirnya kami cenderung menghindar, seperti dia menunda atau bermain game. Kami juga sadar cara itu hanya membuat nyaman. Baik. Kalau dari kelompok saya dan Nia, sama-sama merasa butuh rasa aman dan dihargai, Bu. Saya mencarinya lewat game dan barang yang saya miliki, sedangkan Nia lewat game untuk menghindari masalah. Kami jadi sadar kalau itu hanya membuat merasa lebih baik sementara. Terima kasih untuk Vio dan Thea. Apa yang sudah kalian sampaikan sudah sangat baik, serta menunjukkan bahwa kalian mulai bisa melihat pola dari pengalaman masing-masing. Perasaan yang kalian alami seperti takut, cemas, dan tidak percaya diri, maupun kebutuhan untuk merasa aman dan dihargai itu sangat manusiawi. Kalau Ibu rangkum dari cerita masing-masing itu, Vio merasa bahwa kamu takut untuk dinilai dan merasa kurang percaya diri setelah pengalaman yang tidak menyenangkan, sehingga cenderung takut dan menarik diri. Benar, Bu. Thea, kamu merasa lebih berharga ketika mendapatkan pengakuan melalui game atau barang yang dimiliki, sehingga harga diri kamu sangat dipengaruhi oleh penilaian orang lain. Lalu Nia, kamu merasa tidak nyaman dengan kondisi dan situasi di rumah, sehingga mencari ketenangan dengan bermain game sebagai pelarian sementara. Tirta, kamu merasa gagal setelah pengalaman buruk di kelas, sehingga cenderung menunda tugas dan menghindari situasi yang menantang. Dan Reno, kamu merasa tidak cukup pintar akibat sering dibandingkan dan pengalaman dipermalukan, sehingga menjadi kurang percaya diri dan menghindari situasi akademik. Dan dari kelima cerita teman-teman tadi, bisa dilihat bahwa masing-masing memiliki pengalaman yang berbeda, tapi sama-sama menunjukkan respon menghindar atau mencari cara aman ketika menghadapi situasi yang tidak nyaman. Ini akan menjadi bahan penting untuk kita pelajari bersama ke depannya, supaya kalian bisa menemukan cara yang lebih sehat dalam menghadapinya. Apakah ada yang ingin menambahkan atau menanggapi kesimpulan sebelum kita melanjutkan? Oke, terima kasih atas keterbukaan teman-teman dalam saling berbagi cerita dan pengalaman. Apa yang kalian sampaikan hari ini sangat berharga untuk kita saling memahami satu sama lain. Dan sebelum kita akhiri dan kita lanjutkan di sesi berikutnya minggu depan, alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Doa akan Ibu pimpin, berdoa dimulai menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Oke, berdoa selesai. Pertemuannya sampai sini ya, dan sampai bertemu di sesi berikutnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Bu.